DPRD Kota Bandar Lampung menggelar rapat paripurna dengan agenda mendengarkan perdana Eva Duyana sebagai Wali Kota Bandar Lampung periode kedua, Rabu 5 Maret 2025. Dalam sambutannya, Eva Duyana memaparkan sejumlah program prioritas atau program kerja pemerintah tahun 2025 hingga 2030, yakni 1. Menjaga keamanan dan ketertiban di daerah melalui kerjasama dengan Forkompimda dan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda. 2. Meningkatkan kerukunan umat beragama dan toleransi antar umat beragama melalui optimalisasi peran Forum Kerukunan Umat Beragama. 3. Wisata rohani. 4. Memberikan kemudahan investasi dan mendorong penciptaan lapangan kerja. 5. Meningkatkan layanan air bersih hingga 60.000 rumah. 6. Mengendalikan inflasi di Kota Bandar Lampung melalui optimalisasi tim pengendali inflasi daerah, operasi pasar, pasar murah, pemberian bantuan bibit cabai, tomat dan bawang merah kepada warga masyarakat untuk ditanam di pekarangan rumah. Komoditi ini memberikan kontribusi bagi inflasi. 7. Pengembangan UMKM, IKM dan koperasi melalui pendampingan teknis dan marketing serta pinjaman tanpa bunga. 8. Bina lingkungan untuk siswa SD dan SMP, perlengkapan sekolah gratis. 9. Beasiswa bagi siswa SMP untuk melanjutkan ke SMA dan beasiswa bagi siswa SMA yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi. 10. Bantuan bagi pesantren. 11. Beasiswa bagi ASN S1 dan S2. 12. Meningkatkan literasi gemar membaca bagi masyarakat khususnya pelajar. 13. Pelayanan kesehatan gratis di puskesmas dan RS yang ada di Kota Bandar Lampung. 14. Layanan kesehatan ke rumah warga untuk masyarakat rentan. 15. Meningkatkan sekolah disabilitas bunda. 16. Pembangunan infrastruktur dan lingkungan. 17. Perlindungan hukum bagi perempuan dan anak korban KDRT. 18. Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan. 19. Peningkatan pemanfaatan layanan digital program 1000 Wajah pada MPP. 20. Pelaksanaan reformasi birokrasi melalui penguatan peran APIP, peningkatan pelayanan publik, penegakan hukum, digitalisasi dan merit system. Eva menegaskan, program kerja ini telah selaras dengan asta cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Selain itu, Eva Duyana juga memaparkan perihal penanganan banjir yang terjadi di Bandar Lampung pada 17 Januari, 21 Februari, 27 Februari dan 1 Maret. Eva memaparkan, upaya yang telah dilakukan yakni mengevakuasi warga yang terdampak banjir, membangun rumah warga yang rusak, rubuh akibat banjir, memberikan bantuan makanan dan perlengkapan lainnya melalui BPBD dan bantuan dari Kemensos, perbaikan drainase dan talud sungai yang terkena dampak banjir. Mengangkut sampah dan sedimen yang ada di drainase dan sungai, biaya atas kegiatan ini terdapat pada bantuan tak terduga. Selain itu, Pemkot juga sudah berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten Pesawaran untuk membantu mengatasi banjir di Kota Bandar Lampung dalam melakukan pengendalian banjir. Oleh karena itu, program jangka pendek yang telah dan akan dilakukan untuk pengendalian banjir di Kota Bandar Lampung pada tahun 2025. 1. Normalisasi sungai membersihkan drainase dari sampah dan sedimen. 2. Memperlebar dimensi penampungan drainase dan memperdalam drainase sesuai kontur. 3. Memperbaiki talud yang rusak dan meninggikan talud di sepanjang sungai yang memiliki resiko terjadinya banjir dengan intensitas tinggi. 4. Mereview dan menata tupoksi kecamatan dan Dinas Lingkungan Hidup. 5. Rehab beberapa jalan yang rusak akibat banjir. 6. Mendorong komersial dan perusahaan besar khususnya yang ada di Kecamatan Panjang dan wilayah lainnya untuk membuat sumur resapan dan jika tanahnya memungkinkan untuk dibuat embung sebagai media harvesting. 7. Pemeliharaan drainase dan sungai dari sedimen dan sampah secara rutin. 8. Melakukan kajian teknis per daerah aliran sungai. 9. Pengadaan embung di wilayah hulu Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Lampung Selatan, menyediakan anggaran yang cukup atau sesuai kebutuhan untuk mengatasi banjir.
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, marilah kita saksikan penayangan video prosesi pelantikan wali kota dan wakil wali kota. Selamat menyaksikan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, itulah tadi penayangan video prosesi pelantikan wali kota dan wakil wali kota. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, terimalah persembahan tari Sigeh Pungunten dari Sanggar Tapis Berseri binaan Bunda Hajah Eva Duyana. Selamat menyaksikan.
Kami persilahkan kepada Ibu Wali Kota untuk mengambil sekapur sirih. Dilanjutkan oleh Bapak Wakil Wali Kota, dilanjutkan oleh Ketua DPRD Kota Bandar Lampung, dilanjutkan oleh Wakil Ketua 1 DPRD Kota Bandar Lampung, dilanjutkan oleh Wakil Ketua 3 DPRD Kota Bandar Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Tabik pun yang kami hormati Ibu Wali Kota Bandar Lampung, yang kami hormati Bapak Wakil Wali Kota Bandar Lampung, yang kami hormati pimpinan dan anggota DPR Kota Bandar Lampung, yang kami hormati anggota Forkopimda Kota Bandar Lampung, hadirin yang kami hormati. Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung dimulai. Diawali dengan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin yang kami hormati, sidang paripurna ini akan dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Bandar Lampung yang terhormat Bapak Haji Bernas Yuniarta SE. Selanjutnya dipersilakan dengan hormat kepada pimpinan sidang untuk membuka sidang paripurna ini.
harus segera diatasi dengan langkah-langkah konkret dan berkelanjutan. Sampah yang numpuk tidak hanya mencermari lingkungan, tetapi juga berdampak pada kesehatan masyarakat, keindahan kota, dan menjadi salah satu faktor besar terjadinya banjir. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengolahan sampah yang lebih efektif, mulai dari peningkatan kesadaran masyarakat untuk memilah sampah sejak dari rumah, optimalisasi layanan pengangkutan sampah, hingga penerapan teknologi pengelolaan limbah yang ramah lingkungan. Kami berharap Saudara Wali Kota dapat mengambil kebijakan strategis dalam menangani masalah-masalah tersebut di atas, termasuk peningkatan infrastruktur, persampahan dan pembangunan kolaborasi dengan masyarakat dan sektor swasta. Dengan sinergi yang baik, Kota Bandar Lampung dapat menjadikan kota yang bersih, sehat, dan nyaman bagi seluruh warganya. Terkait permasalahan kemacetan di Kota Bandar Lampung menjadi salah satu tantangan ke depan yang perlu segera diatasi. Pertumbuhan jumlah kendaraan yang tidak seimbang dengan kapasitas jalan, kurangnya senara transportasi publik yang memadai, serta rendahnya kesadaran tertib lalu lintas menjadi faktor utama yang memperparah kondisi ini. Kami berharap Saudara Wali Kota dapat mengambil langkah strategis dalam mengurangi kemacetan, seperti memperbaiki dan memperluas infrastruktur jalan, mengoptimalkan rekayasa lalu lintas, serta meningkatkan sistem transportasi umum agar lebih nyaman dan terjangkau bagi masyarakat. Selain itu, diperlukan upaya dalam menertibkan parkir liar serta mendorong penggunaan transportasi ramah lingkungan untuk mengurangi kepadatan kendaraan di pusat kota. Dewan Paripurna Dewan yang saya hormati, harapan dan asa masyarakat Kota Bandar Lampung begitu besar di pundak Saudara Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Tentunya di bawah komando Saudara Wali Kota dan didukung oleh jajaran birokrasi yang ada dengan sinergi dan bermitra sejajar dengan DPR serta dukungan yang dari seluruh pemangku kepentingan yang ada, akan mampu sinergi menggerakkan berbagai program dan kegiatan prioritas yang akan dicapai dalam mensejahterakan masyarakat Kota Bandar Lampung yang kita cintai ini. Masyarakat harus dapat dirangkul dan diguguh partisipasi untuk bersama-sama mewujudkan harapan yang kita cintai, yang kita cita-citakan, harus mendominasi bahwa pembangunan hanya akan berhasil apabila ada dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat Kota Bandar Lampung. Semua pihak tentunya menaruh harapan besar kepada Saudara Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk dapat memperjuangkan kepercayaan yang telah diberikan dan dapat memimpin daerah ini secara sungguh-sungguh dengan penuh amanah. Kami yakin dan percaya berbekal semangat, kerja keras dan kerja cerdas serta didukung kemampuan dan pengalaman Saudara Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta support dari seluruh elemen pemangku kepentingan. Insya Allah Saudara Wali Kota dan Wakil Wali Kota akan dapat memenuhi harapan masyarakat yang telah menitipkan amanah kepada Saudara Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Paripurna Dewan yang saya hormati, bahwa berdasarkan surat edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 100.2.2.3/4378/SJ tentang penegasan dan penjelasan terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, khususnya ketentuan Romawi 8 pada angka 2 menyatakan bahwa
wali kota yang telah dilantik menyampaikan pidato sambutannya sebagai wali kota pada sidang paripurna di masing-masing DPRD. Menindaklanjuti surat edaran tersebut, maka Badan Musyawarah telah menjadwalkan agenda paripurna penyampaian periode wali kota Bandar Lampung masa jabatan 2025-2030 dilaksanakan pada hari ini, Rabu, tanggal 5 Maret 2025 pukul 13.00 WIB. Paripurna Dewan yang saya hormati, bahwa dengan telah dilantiknya wali kota dan wakil wali kota, maka tentunya masyarakat Kota Bandar Lampung, khususnya anggota DPR Kota Bandar Lampung sebagai representasi perwakilan masyarakat Kota Bandar Lampung ingin mendengarkan dan mengetahui secara garis besar langkah-langkah dan kebijakan strategis yang akan diambil oleh saudara wali kota dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan di Kota Bandar Lampung untuk periode 5 tahun yang akan datang. Untuk itu, marilah kita memasuki acara pokok paripurna kita hari ini, yaitu penyampaian pidato wali kota. Waktu, tempat, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tapi pun, yang saya hormati Ketua DPR dan para Wakil Ketua DPRD Kota Bandar Lampung, yang saya hormati para anggota DPRD Kota Bandar Lampung, yang saya hormati Wakil Wali Kota Bandar Lampung, yang saya hormati Porkopinda Kota Bandar Lampung, di sini hadir Bapak Dadim 0410 Kota Bandar Lampung, dan juga Bapak Kapolres Kota Bandar Lampung, dan juga Bapak Kajari atau yang mewakili, dan juga yang saya hormati Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang, yang saya hormati juga Pengadilan Agama Kota Bandar Lampung, yang saya hormati Ketua DPRD Kota Bandar Lampung periode 2009-2014 Bapak Budiman AS, yang saya hormati Kepala BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Lampung, yang saya hormati PLT Kepala BPS Kota Bandar Lampung, yang saya hormati Ketua KPU Kota Bandar Lampung beserta komisioner, yang saya hormati Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung, yang saya hormati para pimpinan politik atau yang mewakili, yang saya hormati Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung, yang saya hormati para asisten staf ahli di lingkungan pemerintah Kota Bandar Lampung, yang saya hormati Inspektur Sekretaris Dewan, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Bagian di lingkungan pemerintah Kota Bandar Lampung, yang saya hormati para pimpinan BUMD Kota Bandar Lampung, yang saya hormati para camat beserta lurah se-Kota Bandar Lampung, yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bandar Lampung, yang saya hormati Ketua Dharma Wanita Kota Bandar Lampung, yang saya hormati IKAT Kota Bandar Lampung, yang saya hormati Ketua LPRRI Kota Bandar Lampung, yang saya hormati insan pers media cetak elektronik, hadirin undangan yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan hadirat Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahnya kita hadir dalam acara Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Bandar Lampung dengan agenda Paripurna Pidato Awal Masa Jabatan Wali Kota Bandar Lampung 2025-2030. Salawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang selalu menjadi suri teladan kita semuanya. Semoga kita akan selalu mendapatkan syafaatnya. Pada kesempatan ini perkenankan saya menyampaikan sambutan dalam rangka rapat paripurna awal masa jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung masa jabatan 2025-2030. Saudara pimpinan, para anggota Dewan, hadirin yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui
bersama bahwa tanggal 20 Februari 2025 yang lalu, saya dan Pak Didi Amrullah dilantik secara serentak bersama para kepala daerah lainnya oleh Presiden Republik Indonesia di Jakarta sebagai wali kota dan wakil wali kota Bandar Lampung masa jabatan 2025-2030. Saudara pimpinan dan para anggota dewan dan hadirin yang saya hormati, dalam kepimpinan saya bersama Bapak Wakil Wali Kota Didi Amrullah periode kedua pimpinan kami akan fokus untuk mewujudkan Kota Bandar Lampung sehat, cerdas, beriman, berbudaya, nyaman, unggul, berdaya saing, berbasis ekonomi untuk makmuran masyarakat. Selanjutnya, untuk mewujudkan visi tersebut, ada 6 visi utama yang akan dijalankan dalam masa jabatan 2025-2030. 1. Meningkatkan kualitas dan pelayanan masyarakat daerah. Meningkatkan kualitas dan pelayanan pendidikan masyarakat. 3. Meningkatkan daya dukung infrastruktur dan skala mantap untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mengembangkan kemasyarakatan agamais, berbudaya dan mengembangkan budaya daerah untuk membangun masyarakat religius. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, pemerintah yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, bertanggung jawab untuk mendukung investasi yang ada di Bandar Lampung. Saudara pimpinan, para anggota dewan dan hadirin yang saya hormati, untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, maka program prioritas yang akan kami lakukan untuk 5 tahun ke depan adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang difokuskan untuk pendidikan dasar, pendidikan menengah, perguruan tinggi, serta meningkatkan kualitas aparatur sipil negara. Selain itu, program prioritas lain adalah menciptakan lapangan kerja, pembangunan ekonomi, menurunkan kemiskinan dan stunting, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan. Hal ini sesuai dengan Hastasita yang merupakan misi pembangunan nasional pada masa pemerintahan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Saudara pimpinan dan juga para dewan yang saya hormati, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Bandar Lampung atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan pidato awal masa jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung tahun 2025-2030. Kami berharap kerjasama kolaborasi dan juga sinergitas yang telah dilakukan selama ini dapat menjalin hubungan dengan baik di masa yang akan datang. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pembangunan daerah, mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Bandar Lampung lainnya. Terakhir, kami menyampaikan ucapan terima kasih penghargaan kepada Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Forkopimda, pimpinan organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, PES, seluruh elemen masyarakat Kota Bandar Lampung, dan juga jajaran peringkat daerah Kota Bandar Lampung, serta seluruh pimpinan insan vertikal atas dukungannya dan kerjasama lainnya. Kemajuan dan kebersamaan dan keberhasilan Kota Bandar Lampung ini adalah upaya kita bersama. Mari kita lanjutkan komitmen bersama untuk mewujudkan Kota Bandar Lampung sehat, cerdas, beriman, berbudaya nyaman, unggul, berdaya saing, kemakmuran rakyat. Dan untuk sedikit menjelaskan kepada Ketua dan juga anggota DPR yang terhormat, untuk masalah banjir, memang kalau masalah sungai, kali dan laut itu bukan kapasitas kita sebagai Kota Bandar Lampung, tapi alhamdulillah kita sudah bekerja sama, alhamdulillah dengan instruksi Bapak Gubernur, kami sudah bertemu dengan Pesawaran dan juga Lampung Selatan. Insya Allah dengan adanya kita pertemuan ini, ke depan banjir di Kota Bandar Lampung sangat berkurang dan ini adalah antisipasi kita bersama. Kalau tidak kita bersama dengan kabupaten kota, ini akan berterus lanjut banjir yang ada di Bandar Lampung. Karena selama ini banjir yang ada di Bandar Lampung adalah kiriman
dari Pesawaran dan juga Lampung Selatan. Insya Allah dengan kami bersama kemarin bicarakan ada solusinya, karena Kota Bandar Lampung nanti akan membuat embung yang ada di Kabupaten Pesawaran untuk menampung air-air yang akan turun ke Bandar Lampung untuk kebaikan kita bersama, kebaikan dari Kota Bandar Lampung, Pesawaran dan juga kabupaten kota. Dan alhamdulillah Bapak Gubernur memberikan support yang luar biasa untuk kami pemerintah Kota Bandar Lampung dan juga kabupaten kota Pesawaran dan juga Kabupaten Lampung Selatan. Dan juga untuk masalah sampah, alhamdulillah kita sudah mendapat solusinya. Mungkin nanti akan saya jelaskan kepada teman-teman DPRD Kota Bandar Lampung. Insya Allah dengan doa dan dukungannya, mudah-mudahan solusi yang akan kami ambil ini dengan bekerja sama dan juga pantauan dari Kementerian dari Lingkungan Hidup, insya Allah mudah-mudahan sampah yang ada di Bandar Lampung berkurang dengan dibantu dengan Satgas yang ada di Kota Bandar Lampung. Sekali lagi terima kasih banyak, mohon bantuannya, dukungannya dan juga Forkopimda, karena kami bersama Pak Dedi tidak bisa berjalan sendiri kalau tidak kita bersama-sama. Dan kalau kita bersama-sama, insya Allah dengan harapan Kota Bandar Lampung menjadi kota maju dan kota modern dan kota metropolitan untuk masyarakat Kota Bandar Lampung yang kita cintai ini. Terima kasih, mohon maaf lahir batin kalau saya ada salah-salah kata, karena kesempurnaan adalah milik Allah, kehilapan milik saya. Dan sebelum saya akhiri, saya ada pantun buat kita semuanya. Pagi-pagi ke pasar baru, singgah di warung memberi alpukat. Bersama-sama kita bersatu mewujudkan program kesejahteraan masyarakat. Kepentingan bersama menjadi utama. Harapan besar untuk dituju. Wujudkan program dengan bersama-sama membangun daerah untuk Bandar Lampung maju. Terima kasih banyak. Mohon maaf lahir batin. Wallahu muwaffiq motorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Wali Kota yang telah menyampaikan pidatonya. Paripurna Dewan yang saya hormati, demikianlah telah kita dengarkan bersama penyampaian pidato oleh Saudara Wali Kota. Tentunya hal-hal yang telah disampaikan tadi akan dituangkan dalam RPJMD Kota Bandar Lampung tahun 2025-2030. Pada kesempatan ini perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 263 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah menyatakan bahwa RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arahan kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 tahun yang disusun dengan perpedoman pada RPJMD dan RPJMN. Kemudian berdasarkan ketentuan pasal 264 ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, maka RPJMD harus sudah ditetapkan 6 bulan setelah kepala daerah dilantik. Kami berharap Saudara Wali Kota dan Wakil Wali Kota segera menyusun dan menyampaikan Raperda RPJMD kepada DPRD untuk dibahas dan mendapat persetujuan bersama. Dengan telah disampaikan pidato oleh Saudara Wali Kota, maka selesailah agenda paripurna kita yang pertama,
Selanjutnya, sebelum kita memasuki agenda paripurna yang kedua, yaitu paripurna penyampaian laporan pansus dan pengambilan keputusan terhadap tindak lanjut LHP BPK RI perwakilan Lampung, dengan tidak mengurangi rasa hormat dan diiringi dengan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tamu undangan yang telah hadir pada siang hari ini untuk dapat meninggalkan ruang rapat. Maka sidang paripurna kami skor 20 menit.
Kan tadi dari Dewan tadi tentang penanganan banjir itu Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu buat kita semua. Terima kasih kepada semua teman wartawan, media cetak, elektronik, online, Bunda Eva dan Pak Dedi Abdullah. Alhamdulillah hari ini sudah paripurna, sudah siap menjalankan program-program yang kami punya. Dan alhamdulillah kalau masalah banjir mungkin teman-teman sudah tahu ya penanganan kami seperti apa. Dan salah satu solusinya alhamdulillah kemarin kita sudah koordinasi bersama Pak Dendi, juga Bunda kemarin ketemu juga sama Pak Eki, dan dengan didorong di spot dengan Bapak Gubernur Kai Meja, alhamdulillah nanti kita akan buat embung untuk penampungan air yang akan turun ke Bandar Lampung. Dan solusinya ini sangat baik karena sudah ada ahli yang bicara bahwa kalau ini sampai embung ini dibuat, insya Allah banjir di Bandar Lampung sangat berkurang, bukan hanya di Bandar Lampung saja, tapi di sekitaran Pesawaran juga akan ikut berkurang dampaknya. Nah ini harapan kita bersama. Dan juga kalau masalah kali, sungai, laut, itu bukan kapasitas dari kita, dari pemerintah Kota Bandar Lampung maupun Kabupaten Pesawaran atau juga Kabupaten Lampung Selatan. Tapi ini adalah tugas balai, dan harapan kita balai bisa berkoordinasi dengan kita karena drainase sungai ini kan sudah kita keruk, kita lakukan supaya normalisasi, supaya tidak ada banjir. Tapi itu tadi, kalau kita semua kolaborasi dengan baik bersama kabupaten kota kita sudah lakukan, dan ini harus dengan balai. Kalau sampai dengan balai kita lakukan, insya Allah semua akan berjalan baik dengan lancar. embung itu berapa titik itu nanti, Bu? Embungnya di mana, Bu? Di Pesawaran. Nanti teman-teman tak undang, tak ajak. Kita kan mau lihat, kan kita punya mobil nih, ya. Nanti kita sama-sama teman, dan ini Pak Bupati lagi mencari tempatnya untuk kita, karena ini kan sangat luas, ya 2 hektar. Nah harapan kita 2 hektar ini bisa menampung air-air yang akan turun ke Bandar Lampung, dan manfaatnya banyak. Embung ini bisa kita masukin ke ikan, banyak deh manfaatnya, dan bisa juga untuk tempat pariwisata yang ada di Realisasinya apakah akan tahun ini ya, Bun? Realisasinya tahun ini. Kita tinggal tunggu informasi dari pemerintah kabupaten. Dan kalau Lampung Selatan apapun koordinasi dengan kita, beliau siap untuk melakukan kerjasama karena dampaknya kan sama. Pesawaran juga gitu, Lampung Selatan juga gitu, apalagi kita yang di bawah kayak Mangkok ini. Mengenai pendidikan tadi fokusnya Wali Kota Bandar Lampung juga, Bu. Oh ya, pendidikan alhamdulillah kemarin tahun 2023 kita menganggarkan khusus untuk beasiswa itu untuk SMK SMA-nya 2.000, sekarang 5.000. Ya. Untuk perguruan tinggi tadinya 500, sekarang 2.000. Untuk ijazah SD dan SMP yang masih ditahan di sekolah gimana nih, Bunda? Karena kalau kalau SD yang negeri kita tidak boleh. Kalau swasta ini lagi kita akan panggil ya, supaya mereka tidak bisa menahan lapor yang anak-anak sudah sekolah ya, sudah sudah berhak mendapatkan lapor. Karena yang namanya swasta ini kita kan nggak bisa ini kan.
Karnelis STP Partai Keadilan Sejahtera. 6. Bapak Haji Alimuddin Partai Amanat Nasional. 7. Bapak Bernas Yuniarta SE dari Partai Gerakan Indonesia Raya. 8. Bapak Wiyadi SPMM dari Partai PDI Perjuangan. 9. Ibu Insinyur Adeli Meliasari STMT dari Partai Gerakan Indonesia Raya. 10. Bapak Haji Edison Hajar SI dari Partai Amanat Nasional. 11. Bapak Sidik Effendi SHMH dari Partai Keadilan Sejahtera. 12. Bapak Haji Agusman Arif SEMM dari Partai Demokrat. 13. Ibu Dewi Mayang Suri Jausa SPMM dari Partai Gerakan Indonesia Raya. 14. Bapak Dedi Yuginta SEMSI dari Partai PDI Perjuangan. 15. Bapak Haji Yuhadi SHIMH dari Partai Golongan Karya. 16. Bapak Indra Ferija SAK dari Partai Golongan Karya. 17. Bapak Tik Eri Prabowo dari Partai Nasdem. 18. Bapak Muhammad Suhada ST dari Partai Keadilan Sejahtera. 19. Bapak Hendra Mukti Esos dari Partai Demokrat. 20. Ibu Rofiatul Adawiyah SHMKN dari Partai Kebangkitan Bangsa. 21. Bapak Asroni Paslah SPD dari Partai Gerakan Indonesia Raya. Berdasarkan keputusan Gubernur Lampung nomor G/487/B.01/HK/2024 tanggal 14 Agustus 2024 tentang peresmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung masa jabatan tahun 2024-2029. Maka saudara-saudara telah diangkat dan ditetapkan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung masa jabatan tahun 2024 tahun 2029. Sesuai ketentuan pasal 156 ayat 1 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menyatakan bahwa anggota DPRD Kabupaten Kota sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Kota. Oleh karena itu, hari ini saya, Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang, akan mengambil sumpah saudara-saudara sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung masa jabatan tahun 2024-2029. Untuk itu saya akan bertanya, apakah saudara-saudara bersedia untuk diambil sumpah? Bersedia. Menurut agama apa? Perlu saya ingatkan kepada saudara-saudara bahwa sumpah yang akan saudara-saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang ini, juga yang terpenting sekali harus diyakini bahwa sumpah yang akan saudara-saudara ucapkan tersebut disaksikan oleh Tuhan yang Maha Esa. Tuhan Maha mengetahui apa yang saudara-saudara ucapkan dan apa pula yang tersimpan dalam hati saudara-saudara. Dan kepada Tuhan itulah
akhirnya pertanggungjawaban akan saudara-saudara berikan. Kini perhatikan dan ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi seseorang dan golongan. Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia.